Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya Rizka Sukma Isnianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 5 Jepara. Saya akan mencoba memaparkan dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan itu menuntun kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kenapa ini saya beri garis bawah? Karena saya setuju sekali bahwa keselamatan dan kebahagiaan anak itu yang paling utama. Jadi kita tidak berhak semena-mena ingin mengubah kodrat anak ataupun mengharapkan bahwa semua anak sama sifatnya sehingga kita bisa dengan mudah memberikan pendidikan semau kita sendiri. Kita, kaum pendidik, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan itu. Benar sekali bahwa hidup tumbuhnya anak itu di luar kehendak kita sebagai pendidik. Kita hanya perlu menuntun mereka supaya menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat. Andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Peran pendidik diibaratkan seperti seorang petani yang menanam jagung. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, tetap dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit-bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Perlu diingat bahwa anak bukanlah seperti kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Menurut aliran konvergenti teori, pendidikan itu mempunyai maksud untuk menebalkan segala tulisan samar yang sudah ada pada diri anak, agar yang nampak hanya budi pekerti yang baik saja. Ada dua tabiat yang dalam diri anak, yaitu intelligible dan biologis. Intelligible adalah bagian yang berhubungan dengan kecerdasan pikiran serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Sedangkan tabiat biologis adalah bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Dengan menguasai diri secara tetap dan kuat, anak akan dapat melenyapkan atau mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang tidak baik dalam dirinya. Karena itu, menguasai diri merupakan tujuan pendidikan dan maksud keadaban. Selain itu, pendidikan harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman anak. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jika saya sendiri berada di Indonesia, tepatnya di kota Jepara, Jawa Tengah, sebisa mungkin kita dapat memaksimalkan yang ada pada daerah kita. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Kodrat zaman anak yang sekarang lebih dikenal dengan anak Gen Z. Jadi jangan pernah menyamakan cara pendidikan murid kita dengan cara belajar kita dulu. Dalam Islam ada hadis dari Ali bin Abi Thalib yang berbunyi, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Masya Allah. Selanjutnya yang paling utama adalah terkait budi pekerti. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Demikian adalah kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari filosofi Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya refleksi yang dapat saya paparkan setelah mempelajari modul 1.1 adalah sebagai berikut. Sebelum mempelajari modul 1.1, sebenarnya saya sudah mengetahui bahwa tujuan pembelajaran sejatinya hanya untuk kepentingan murid semata. Tetapi kadang saya masih memiliki keinginan mengubah kodrat anak dengan seringkali menganggap semua kemampuan anak itu sama. Setelah mempelajari modul 1.1, saya semakin meyakini bahwa setiap anak itu unik dan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun lakunya, tidak boleh memaksakan ingin mengubah dasarnya. Hal ini mulai saya terapkan di kelas. Ketika di kelas, saya sebisa mungkin selalu memperhatikan kebutuhan murid dan melakukan pembelajaran semua hanya bertujuan untuk kepentingan murid semata, dan juga mengutamakan kebahagiaan murid yang saya ajar.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.